Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Tips dan trik yang mau aku bagiin di video kali ini adalah cara membuat fitur ganti password di Laravel. Aku mau ngasih tahu dulu ya, sebenarnya cara ganti password ini bukan cuma di Laravel doang, bisanya di semua pasti bisa, termasuk di native PHP. Tapi karena ini merupakan tips dan trik Laravel, jadi aku bakal bikin tips dan triknya ganti password yang ada di Laravel. Jadi kayak begitu, ini bukan cuma di Laravel bisa ganti password, semua bisa. Tapi kita fokus ke Laravel, gitu yang perlu kalian ingat ya. Oke, kita bakal bikin fitur ganti password. Nanti aku bakal kasih tahu apa poin penting dan langkah-langkah untuk membuat fitur ganti password. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang baru join channel aku atau buat kalian yang baru ketemu video aku ini, aku mau ngasih tahu kalau tips dan trik kalau tips dan trik Laravel ini bukan cuma satu video ini aja. Aku udah bikin playlist khusus tips dan trik Laravel. Kalau kalian tertarik sama playlist tips dan trik Laravel dan kalian mau nonton dari video pertamanya, kalian cari aja di YouTube, cari channel Cara Fajar dan cari playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini udah ada 27 video yang bisa kalian tonton dan yang lagi kalian tonton ini adalah video ke-28. Nah, kalau kalian tertarik sama tips dan trik Laravel, kalian bisa nonton playlistnya ini. Terus juga aku mau ngasih tahu buat kalian yang suka sama hal-hal yang berbau Laravel, aku juga punya playlist yang berkaitan dengan Laravel lainnya. Nih, kalian cari aja di channel aku ya. Cari playlist yang berkaitan dengan Laravel, aku punya 4. Ini dia 1 2 3 4. Jadi ada playlist tutorial Laravel 9 dasar, ada playlist tips, trik, dan fitur Laravel yang aku liatin tadi. Terus ada playlist membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Terus juga ada playlist membuat REST API menggunakan Laravel. Nah, ada 4 playlist Laravel yang bisa kalian tonton kalau tertarik. Kalau nggak tertarik ya udah. Oke, balik lagi ke pembahasan video kali ini. Jadi gitu ya, kita bakal bikin fitur ganti password yang ada di Laravel. Terus aku mau bilangin ke kalian, aku nggak bakal ngebahas dari awal lagi di video kali ini. Kayak gimana bikin fitur login di Laravel, itu nggak aku bahas. Ketika kalian nonton tutorial ini, aku anggap kalian udah ngerti dasar Laravel. Jadi kalau kalian belum ngerti ya nonton di playlist yang ini, tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Oke, terus khusus di video ini kalian wajib banget udah ngerti tentang authentication yang ada di Laravel. Karena aku nggak bakal ngejelasin tentang bikin login. Di video ini kalian diwajibkan udah ngerti tentang authentication. Tapi kalau kalian belum ngerti, silakan cari playlist Laravel ini yang playlist Laravel 9 dasar. Di sini ada penjelasan tentang nih, authentication, login, dan logout. Nah, kalau kalian belum ngerti, nonton video yang ini. Kalau udah ngerti, baru boleh lanjut yang video yang lagi kalian tonton sekarang. Jadi intinya, sebelum kalian nonton tutorial yang ini, yang sekarang, kalian wajib banget ngerti tentang authentication yang ada di Laravel. Supaya nggak bingung dengan apa yang aku bahas di video ini. Jadi, kayak gitu aja ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum kita ngoding, aku mau ngebahas dulu apa yang harus dilakukan step-stepnya untuk membuat fitur ganti password. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalian harus paham tentang authentication, login, logout di Laravel karena kita butuh fitur login di dalamnya untuk mendapatkan data apakah si user ini lagi login dan juga untuk mendapatkan data password si user yang lagi login ini. Karena apa? Karena nanti ada perbandingan password di sini. Jadi pelan-pelan aja kita bahas ya. Yang pertama, kita bakal bikin fitur login. Ini nanti nggak aku bahas karena aku anggap kalian udah ngerti tentang login yang ada di Laravel. Nah, ketika udah selesai bikin fitur login, nanti kita bakal bikin sebuah routes.
untuk menampilkan halaman ganti password, di mana di dalam halaman itu kita bakal bikin form yang isinya ada ini 3. Pertama, user harus input password lama mereka, terus user harus input password baru mereka, yang mana passwordnya bakal diganti ya, yang lama dengan yang baru. Terus yang ketiga, user harus mengulangi password baru. Jadi ini input password baru sama repeat password baru ini harus sama. Nanti ini kita bakal bandingkan. Nah, setelah itu, selain ini ya, selain kita membandingkan antara password baru dan repeat password baru, kita juga harus ngebandingin ini. Ketika user inputin password lama dia, kita harus ngebandingin apakah password yang diinputin si user ini benar password akun dia yang lagi login. Nah, jika benar, baru deh bisa ganti password. Jadi intinya, kita harus bikin user itu login, buka halaman untuk cek password atau ganti password yang di dalamnya ada form, terus di sini dibandingin dulu password lama dengan password lama yang diinputin sama si user dengan password si user. Pokoknya gitulah. Password lama harus sama dengan password yang ketika si user ini login. Nah, kalau sama baru dilanjutin ke proses ini. User inputin password baru dan repeat harus sama ini juga. Nah, ketika udah sama, kita bakal bikin satu roots baru lagi. Aku tulis di sini ya. Proses, aduh jangan gini. Back. Nah, proses change password. Nah, kita bakal butuh satu roots baru untuk memproses ganti password, di mana di dalamnya kita harus ngoding. Nah, ngodingnya apa? Yang pertama yang udah aku bilang tadi, cek password lama, benar apa enggak password yang diinputin dengan password ketika login ini. Jika betul, maka dibandingin password baru dan repeat password barunya. Jika betul juga semua ini, maka password si user bakal berubah. Nah, gitu. Jadi step-stepnya kayak gini. Oke, kalian ngerti ya sekarang apa yang harus kita lakukan untuk membuat fitur ganti password di Laravel. Silakan kalian install project Laravel kalian, terserah namanya apa. Kalau aku menggunakan project Laravel yang udah pernah aku gunakan untuk pembahasan tutorial di video sebelum-sebelumnya. Jadi masih kayak begini. Dan ada banyak roots. Aku mau kalian cuekin roots yang aku komenin ini. Kita bakal fokus ke roots yang ini dulu. Yang pertama ada welcome. Untuk halaman dashboard ketika kita udah jalanin PHP Artisan Serve di Laravel. Terus ini ada roots login. Terus yang get ya, ini get untuk menampilkan halaman loginnya, ini post untuk memproses loginnya, dan ada juga yang logout untuk logout si user yang udah login. Terus ada juga halaman home untuk membuktikan bahwa fitur login udah berhasil. Cukup sederhana, aku cuman ngembaliin string kamu sudah login, karena aku cuman mau ngeliat aja apakah udah berhasil login atau belum, karena roots home ini aku lindungi dengan middleware of, sehingga itu membuktikan kalau berhasil mengakses halaman home, itu berarti login udah berhasil dilakukan karena udah lolos dari middleware of. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 roots untuk sekarang. Nah, ini yang kayak yang aku bilang tadi ya, ini fitur login dan logout yang mana aku anggap kalian udah ngerti tentang authentication, login, logout yang ada di Laravel. Kalau belum ngerti, silahkan nonton tutorial yang udah aku tunjukin di awal video tadi. Nah, lanjut ya. Aku udah bikin kayak begini. Prosesnya sederhana aja. Kalau untuk metode get pada root login, aku cuma nampilin auth controller, terus manggil metode yang namanya login. Nggak lupa, aku pakai name root supaya untuk kebutuhan middleware of, karena di middleware of ini kalau nggak salah kita bakal di redirect ke name root, makanya butuh name root kayak gitu. Oke, bisa lihat-lihat dulu ya, di auth controller cuman manggil metode login. Lihat dulu mana app http controller
Auth controller ini cuman nampilin mana dia? Nampilin halaman login aja. Di halaman login cuman form untuk login gitu aja, sederhana. Terus di apa namanya roots post login ada login proses, di mana itu adalah untuk logika bikin fitur loginnya. Ini kayak biasa ya, kalian udah ngerti, udah pernah aku bahas tentang membuat fitur authentication untuk login dan logout. Terus logout kayak biasa cuman ngapus ini, cuman ngapus session aja. Terus apalagi home cuman nampilin return. Jadi sesederhana itu aja. Jadi aku harapin silakan kalau kalian belum bikin ini, bikin dulu. Intinya cuma bikin halaman login, terus proses loginnya, proses logout, dan suatu halaman untuk membuktikan kalian udah berhasil login. Oke, silakan bikin dulu. Kalau udah, kita lihat ke database. Jadi di database ini kita bakal fokus ke table users ini aja. Aku mau ngasih tau ya, ini juga merupakan database yang udah aku gunakan di video tutorial sebelumnya. Jadi aku gunain aja lagi karena ya bisa, nggak usah capek-capek aku bikin database baru. Aku bakal fokus ke sini. Dan juga aku juga mau kalian fokus ke data yang pertama ini, yaitu user aaa@email.com. Aku bakal bikin fitur ganti password menggunakan user yang email aaa@email.com. Terus untuk passwordnya ini adalah 123 ya, yang mana bentuknya udah dalam bentuk di hash. Jadi aku bakal pakai ini dan passwordnya 123. Kita bakal coba nanti bikin fitur ganti password 123 ini ke 456 atau apapun, terserah, nanti lihat aja. Jadi silakan kalian bikin database dan table user kayak gini dan bikin fitur mana dia, login logout yang udah aku kasih tahu tadi, yang udah aku jelasin tadi. Sekarang kita bakal bikin sebuah halaman ya untuk ganti password, dan juga sekalian aku mau ngeliatin bahwa roots ini dan fitur login logoutnya udah bekerja dengan baik. Langsung aja ya, buka terminal, jalanin php artisan serve, terus buka 127.0.0.1 port 8000. Nah ini dia halaman dashboard. Kita bakal pindah ke halaman home dulu ya sebentar, untuk membuktikan bahwa root atau halaman home nggak bisa diakses kalau belum login. Coba home, nah di redirect ke halaman login. Ini dia, ini login dari sini. Oke, udah benar ya. Jadi langsung aja aku bakal login menggunakan aaa@email.com. Passwordnya adalah 123. Kalau aku login, berhasil login, bakal di redirect ke halaman home. Cuman tampilannya sederhana aja, kamu sudah login, ini dia. Terus juga logout juga udah berhasil. Kalau aku menuju halaman logout, dia bakal keluar. Aku coba lagi menuju halaman home, bakal nggak bisa karena aku belum login. Oke, jadi ini semua udah berjalan dengan baik dan benar. Balik lagi, aku bakal login sebagai aaa@email.com. Passwordnya 123, ini kurang .com-nya. Nah, ini aku udah login. Sekarang kita bakal bikin halaman dulu ya. Kita bakal bikin sebuah halaman untuk register. Nah, yang pertama kita harus bikin roots-nya dulu. Root get, kita bakal nampilin halaman register. Untuk tampilan aku yang sederhana-sederhana aja ya. Kita bakal register, kita bakal menuju halaman auth controller, memanggil metode yang namanya register, kayak gitu aja. Save, pergi ke halaman auth controller, kita bakal bikin fitur register. Nah, di sini aku udah bikin fitur register. Ini merupakan apa ya, yang lama. Sorry, kok kita bikin fitur register? Astaga, kita kan mau ganti password, kenapa harus register? Sorry ya, ini kita bakal ganti jadi change dash password. Nah, di sini juga kita ganti metodenya change password. Jadi change P-nya gede kayak gini aja. Terus balik ke auth controller, kita bikin function baru yang namanya change password kayak gini.
karena kita mau nampilin halaman doang di sini, jadi kita nggak perlu parameter di sini. Terus kita cukup manggil return view aja, return view. Nah, kita bakal bikin change underscore password. Oke, di sini kita udah bikin view-nya change password. Kita tinggal bikin filenya aja di storage. Sebentar, public bukan, kok aku lupa ya. Storage bukan, roots bukan, resource, oh sorry, folder resource, aku lupa. Folder resource terus folder views, kita bakal bikin file baru, atau klik kanan nggak apa-apa. Tunggu, aku ada bikin mod apa namanya, folder auth, jadi nggak apa-apa, di sini juga boleh, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Aku bakal bikin di folder view aja lah ya, biar setara ini semua. Klik kanan, new file, aku bakal bikin namanya change underscore password. Ini ya, sama dengan return view ini. Change, bukan underscore, sorry, dash. Change dash password dot blade dot php. Nah, di sini kita bakal bikin percobaan aja untuk ngeliat apakah controller kita udah benar. Change password, terus aku bakal bikin di sini, ini adalah halaman ganti password, save. Nah, kita coba nih, kita bakal pindah ke halaman change underscore change dash password, sesuai yang kita bikin di roots kita ya. Ini dia, change dash password. Kita enter, lihat ini adalah halaman ganti password, berarti auth controller kita, metode change password udah bener nih, bikin apa namanya, cuman nampilin halaman atau tampilan di file blade change dash password dot blade dot php yang udah kita bikin ini. Nah, sekarang di sini aku bakal bikin sebuah form untuk ganti password. Supaya agak bagus sedikit, aku bakal pakai Bootstrap. Mana dia, pakai yang CDN aja, mana dia, ini dia yang link. Aku bakal copy di sini untuk bootstrapnya. Di sini aku bakal bikin kelas container kalau nggak salah. Terus di sini form, aku bakal bikin form. Actionnya kita bakal pergi ke change password. Metodenya kita ganti, jadi kita tambahin metodenya post. Nah, jadi di sini di file web.php root sini kita bakal bikin baru lagi nanti, root metodenya adalah post, jawaban dari form yang kita bikin ini, post menuju change dash password. Ini dia, post menuju change dash password, kayak gini. Kita bakal bikin auth controller. Karena kita belum nyampe sini, jadi kita bikin yang sederhana aja, proses change password. Ini kita copy ke halaman auth controller, ada yang error, titik komanya lupa. Pergi ke sini, kita bakal bikin function paste change proses change password. Ini dia jawaban dari root post change password menuju ini. Di sini kita bakal nerima inputan dari form oleh user, jadi kita bakal pakai HTTP request di sini. Nah, oke, cukup sampai sini dulu untuk prosesnya. Berarti ini yang form udah terjawab nih, udah bisa seharusnya. Nah, kita coba lagi. Sebentar, kita bakal bikin kelas form group ya. Aku lupa, sebaiknya nggak usah deh. Kita bikin yang sederhana aja, div kayak begini, kelas mb3, ini bawaan bootstrap, label for all password ya, all password. Terus di sini all password, ini adalah password lama yang harus diinputin sama si user. Input tipe password lah ya, karena ini adalah password, jadi input tipe password.
Aku mau bikin ID-nya adalah all password. Terus aku mau bikin name-nya all password juga, atau dibedain nggak apa-apa, underscore aja password kayak gini. Nah, ini tipenya password bukan password. Nah, kira-kira kayak begitu. Terus aku bakal copy paste di sini. Di sini aku bakal bikin new password, label for new password. Ini juga ganti jadi new password. Ini juga all password kita ganti jadi new password. Name-nya juga kita ganti jadi new underscore password. Terus kita copy lagi, kita paste lagi di bawahnya, kita bikin repeat password. Nah, di sini kita ganti new password jadi repeat password. Di sini tetap password, ini ganti jadi repeat password, ini juga ganti jadi repeat underscore password. Ini aku bedain dengan ini supaya kalian lebih ngerti nanti ya, biar ada perbedaan antara ID sama name. Oke, kita coba save dan kita lihat tampilannya, refresh. Nah, ini dia form kita, tapi karena masih kayak begini agak jelek ya, kita bakal bikin sedikit edit mungkin, yaitu gimana ya, form aku bakal bikin sebuah div di sini, di div class sama dengan main kayak begitu aja ya. Jadi di antara form aku selipin, aku tambahin sebuah div yang namanya main. Nah, di dalam main ini kita bakal sedikit styling supaya ke tengah. Style kelas main, apa ya, display mungkin flex, terus justify content, center, save, refresh. Nah, udah ke tengah. Sekarang kita bakal menggunakan yang ada di Bootstrap ya, yaitu menggunakan kelas form control di label ini. Label for all password kelas sama dengan form control gini. Aku copy paste untuk diimplementasiin ke semuanya, baik itu input maupun mana tadi, maupun label di sini dan di sini juga label, di sini juga label. Save, refresh. Lihat, sorry, form control bukan di label ya. Kalau di label namanya bukan form control tapi form label kalau nggak salah. Jadi kita ganti semua form control jadi form label kalau ada di label. Biarin aja untuk input tipe passwordnya kita tetap pakai kelasnya form control. Oke, form labels, refresh. Nah, ini dia udah selesai. Sekarang coba aku mau lihat border solid, save, refresh. Nah, ini dia. Berarti aku tambahin di sini kelas form ini, aku tambahin kelas sama dengan W100. Save, refresh. Ini kegedean, kita bakal kurangin jadi untuk main ya. Kita di mainnya aja. Atau nanti bisa diganti, nggak apa-apa lah, main kayak gini. Aku tambahin width-nya sebesar 500 px. Coba save, seharusnya ini ikut mengecil juga. Tuh ke sini, tapi dia nggak di tengah nih. Oh, ternyata salah, kita nggak bisa kasih width 500 px untuk kelas main. Kita bisa ganti ini W100 jadi W50 aja di form kita tuh. Jadi sedikit lebih langsing form kita. W30 kecilan, W40, W40 nggak bisa ya. Aku agak lupa teman-teman tentang Bootstrap karena udah lama nggak main-mainin Bootstrap, jadi kayak gini aja lah ya. Yang penting kalian tahu ini all password untuk masukin password lama, ini password baru, dan repeat password untuk ngebandingin antara new password sama repeat password. Jangan lupa di sini tambahin div baru. Di sini kita bakal bikin button type submit. Ini kelasnya sama dengan btn primary aja. Terus di sini kita bakal bikin save kayak gitu. Press. Nah, ini dia.
Jadi form ganti passwordnya sederhana aja ya, karena kita bukan fokus ke desain, kita fokus ke fungsionalnya. Yang penting kalian udah bikin form kayak gini kayak aku. Oh iya, lupa di sini. Sebelum div yang pertama kita pakai @csrf biar nggak error. Kayak gini. Terus kayaknya ini deh. Nanti kalau misalnya ada yang lupa bakal aku tambahin. Jadi kalian silakan bikin form untuk ganti password di sini. Form ini kita sedikit ubah ya letaknya. Aku pengen nanti kalau misalnya dimasukin all password nggak benar all passwordnya, aku mau munculin notice bahwa error all password di atas form. Kalau sekarang kan ini form kita di atas banget, bingung nih mau nampilin message errornya di mana, jadi kita bakal nurunin sedikit formnya. Oke, kita otak-atik dulu CSS-nya. Di kelas.main ini kita tambahin height, isinya 100 VH, terus kita tambahin align items center. Oke, selesai save, maka ini sekarang formnya bakal ada di tengah tuh. Nah, nanti di sini kita bakal tampilin error message kalau error, terus juga kalau berhasil ganti password kita juga coba munculin success message-nya di sini. Oke, kayak begitu. Sekarang kita bakal proses dulu ya. Kita bakal bikin logika atau codingan untuk memproses ganti password ini. Di sini kita udah method post menuju roots change password. Di sini aku juga udah bikin roots change password metodenya post menjalankan metode yang namanya proses change password di off controller. Ini dia. Nah, sekarang di sinilah kita bakal ngoding untuk ngecek apakah passwordnya benar, apakah new password sama repeat passwordnya sama. Kalau iya, kita bakal ganti passwordnya. Kalau enggak, ya udah kita bikin munculin errornya gitu ya. Oke, sekarang kita bakal coba bikin yang pertama. Di sini kalau kalian mau pakai validasi nggak apa-apa, tapi karena lagi-lagi aku nggak ngebahas hal lain, aku mau fokus ke change password, jadi aku nggak perlu validasi di sini. Silakan kalian bikin validasi sendiri. Oke, di sini kita bakal melakukan pengecekan dulu. Ingat stepnya adalah kita melakukan cek password lama dulu. Nah, di sini aku komen kita melakukan cek password lama. Gimana caranya? Aku bakal tampung ke dalam variabel aja supaya kalian lebih ngerti. Sama dengan hash, kita cek nih, cek. Kita kan ini mana dia? Kita kan ngirim all passwordnya di sini, yang mana formnya adalah ini all password. Dan name-nya kita dapat all password. Jadi kita bisa pakai begini nih. $request all password. Nah, kita cek apakah request all password yang diinputin sama user yang kita hash, kita cek apakah nilainya itu sama dengan passwordnya si user yang lagi login. Gimana cara dapetinnya? Kita bisa pakai auth gini, terus user, kita panggil password. Lihat, ini dia password. Jadi kita panggil aja kolom password. Nah, di sini cara ngebacanya gitu ya teman-teman, kayak yang aku bilang tadi, kita melakukan pengecekan hash, cek apakah yang diketikin sama si user sama nggak dengan password user saat ini, karena kita mau ngebandingin ya. Nah, nanti hasilnya ini true or false seharusnya. Kalau false, kalau salah antara all password dan password sekarang, maka hasilnya false. Jika benar, maka hasilnya true. Kita coba aja. Aku bakal dedam aja lah ya, dedam $check. Kita lihat hasilnya apa. Save. Nah, kita coba refresh. Aku bakal ngetik all password ini asal-asalan dan aku save. Hasilnya adalah false. Lihat, berarti password lama aku yang aku inputin berbeda dengan password user ini. Makanya dia hasilnya false. Sekarang aku bakal coba masukin all passwordnya 1, 2, 3. Seharusnya
hasilnya true karena ini juga nilainya 1, 2, 3. Kita coba ya. Save. Nah, true. Jadi gitu ya. Di sini kita melakukan pengecekan. Oke. Nah, udah selesai. Kita bakal ngecek nih. If $check false. Ini artinya, tahulah ya kalian ya, tanda seru di depan artinya $check ini false. Maka kita melakukan apa? Kita bakal munculin pesan error. Return back. Kita panggil with pesan error ya. Pesannya adalah all password not match with your current password. Kira-kira pesan errornya kayak gitu. Kalau kalian mau ubah pesan errornya nggak sama kayak aku, nggak masalah. Oke, pengecekan yang pertama udah selesai. Selanjutnya pengecekan yang kedua, password baru sama nggak dengan password yang di repeat. Ini dia. Ini sama ini harus dicek. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gini. New password gini. Di bawah kita juga melakukan cek. Aku pakai variabel yang sederhana aja lah ya. Kalian bagus-bagusin aja nanti. $check 2 sama dengan aku bakal ngecek nih. $request. Kita lihat di form namanya adalah new password. Ini dia, new underscore password. Sama dengan sebentar, aku bingung. Coba aja dulu ya, $request repeat password. Kita lihat hasilnya apa sih? Dedam $check 2. Nah, sekarang kita bakal coba all password 123, new password ASD, terus repeat password ZXC. Ini nggak sama ya, aku coba ini new password sama new password berbeda, jadi aku save, hasilnya false. Oke, berarti udah benar. Sekarang kita coba new password dan repeat password sama. Oke, kita coba all password 123, new password ASD, repeat password juga ASD. Save, hasilnya true. Oke, dengan begini kita bisa dapat. Nah, sekarang kita bisa melakukan kayak begini. If $check 2 bukan. Artinya jika $check 2 false, maka kita return back lagi kayak tadi. Kita munculin errornya. Error new password and repeat password not match. Kira-kira kayak begitu. Nah, jadi udah ada dua pengecekan. Terus yang ketiganya gimana kalau berhasil? Oh iya, sebentar. Kalau kalian ngerasa ini terlalu boros sama baris, kita bisa kok ganti $check ini, kita ganti jadi ini aja langsung. Nah, $check ini kita paste aja di sini. Jadi bukan hash bla 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 bla. Karena kita udah nggak perlu lagi $check, kita hapus aja. Ini juga ini terlalu boros, di sini ada, di sini ada, jadi kita ganti $check 2 diganti sama ini. Paste. Terus ini bukan bukan tanda seru, tapi ini kita ganti sama dengan ini, jadi tidak sama dengan. Nah, karena ini udah nggak perlu $check, kita hapus, sudah boleh. Save. Nah, sekarang kita coba ya. Oh iya, aku lupa kasih komen. Di sini komen cek password baru dengan repeat password. Dah, save. Kita ulangin ya. Kita cek apakah kita gonta-ganti tadi ini benar. Masih sama kayak tadi yang kita tampung ke variabel. Kita coba. Yang pertama, all password aku asal-asalin, save. Nggak bisa ya, kenapa ya? Oke teman-teman, karena aku nggak mau berlama-lama di sini, aku back aja. Kita pakai yang ditampung menggunakan variabel tadi. Save. Ya, sebentar.
Bisa bisa kok. Aduh, aku kok jadi bingung ya teman-teman. Bisa sebenarnya. Aku ulangin lagi ya. Dollar check ini kita bisa ganti dengan ini. Nah, ini udah nggak perlu. Terus ini juga dollar check 2 diganti dengan ini. Tapi karena kita di sini sama dan sama dengan, kita bisa ganti tanda seru di atas, di depan kita hapus, kita ganti di sini jadi tidak sama dengan. Ini juga udah nggak perlu. Nah, karena return nggak kelihatan tadi, jadi aku komenin. Aku DD, kita lihat hasilnya adalah password, all password not match. Buat ngeliat aja ini dedam. Kalau return back kan nggak munculin tampilannya, kecuali udah diliatin apa namanya, notice message, error message-nya. Nanti kita bakal pakai error message nanti abis ini. Oke, di sini kita bakal pakai new password and repeat password not match. Oke, kita coba, kita buktikan apakah kita menghapus variabel langsung kayak begini bisa apa enggak. Oke, yang pertama passwordnya asal-asalan, all password not match, berarti udah masuk ke sini. Terus kita coba all password 123, new password asal-asalan, berbeda antara new password sama repeat password. Save. Oke, Laravel-nya down. Ketikin lagi PHP Artisan serve. Nah, ulangin all password 123, new password asal-asalan, save. Nah, udah ya, new password and repeat password match. Ini udah masuk sini, berarti udah benar. Aku back lagi, kita bakal menggunakan return back. Karena kita mau munculin error message di tampilan halaman ganti password ini, di atas ini. Oke, gitu aja teman-teman. Kita udah ngecek all password sama new password dan repeat password. Sekarang kita tinggal bikin. Jika semuanya terpenuhi, maka kita ganti aja, yaitu sebentar, kita bakal ngecek auth user. Coba ya, aku dedam aja auth user ini, dd kayak begini, save 123 123. Oke, dapat attributes-nya. Nah, sekarang aku bakal bisa menggunakan gini nih. Aku langsung update aja. Jadi ketika kita udah lolos ini, semua kondisi lolos, kita tinggal update aja passwordnya. Harusnya bisa sih. Passwordnya kita update dengan kayak begini. Nah, kita lihat dulu model user, kita udah available password, jadi nggak masalah. Di sini aku bisa pakai begini, password kita isi dengan s make $request, yang diinputin adalah new password. Nah, jadi cara bacanya kayak gini. Jika lolos all password, terus lolos juga new password dengan repeat password sama, maka tinggal ngedit aja. Ini nggak pakai titik koma, sorry. Nah, maka tinggal diedit aja. User yang lagi login, diupdate passwordnya dengan new password yang diketik tadi. Oke, gitu aja teman-teman. Sekarang kita bakal coba back. Di sini passwordnya 123 yang lama. Aku mau new password, aku ganti jadi 12345678910. Sorry, 9 aja. Di sini repeat password juga 123456789. Nah, karena kita belum bikin error notice dan success notice, kita lihat-lihat dulu ya ini. Kita lihat passwordnya adalah yang terakhir ini, T4 HO bla bla bla. Di sini aku tandain aja di sini belakangnya. Seharusnya nih, kalau aku berhasil repeat password dan new password sama, terus all password sama, maka bakal diganti passwordnya dengan yang aku masukin new password, yaitu 1 sampai 9. Ini juga seharusnya bakal berubah nanti nih. Kita tandain dengan belakangnya aja, T40 bla 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 bla. Kita lihat nanti, ini udah aku salin di sini. Oke, kita bakal coba save
dan nggak ada error sama sekali. Nah, kita bakal buktikan. Lihat di sini, ini belum aku refresh ya. Ini ketika berhasil passwordnya udah diganti nih. Kalau aku lihat, lihat udah berhasil keganti. Yang tadinya passwordnya adalah T40HR bla 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 bla, sekarang udah ganti jadi Ki0KIY bla 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 bla. Nah, jadi ini buktinya udah terganti. Kalau misalnya masih kurang juga buktinya, kita coba logout dulu, terus kita login lagi. Oke, aku logout di sini. Nah, aku login lagi aaa@email.com. Aku passwordnya 123. Ini pakai password yang lama ya, sebelum aku ganti. Login. Tuh, the provide credential do not match our records. Jadi sebenarnya ini udah keganti nih. Passwordnya yang 123 tadi jadi password baru. Nah, sekarang aku bakal coba login menggunakan password baru. aaa@email.com. Passwordnya 123456789. Kalau aku login, kamu sudah login. Nah, udah berhasil. Jadi itu artinya aku udah berhasil ganti password, yang mana old passwordnya 123 diganti dengan new password, yaitu 1 sampai 9. Sebenarnya video ini udah selesai karena tujuan kita udah tercapai ya, yaitu bikin fitur ganti password. Tapi tadi kan belum ada belum ada notice bahwa user berhasil ganti password atau ada error. Nah, sekarang aku mau nambahin message-nya ya. Kalau ada error dimunculin, kalau berhasil dimunculin juga. Nah, sekarang aku bakal ganti nih. Codingan kita tadi aku bakal tambahin sesuatu, yaitu ini kan untuk yang error udah return back semua. Nah, yang berhasil belum return back. Di sini aku bakal return back juga. Nampilin wave status. Kita bakal bikin change password success gitu aja lah ya. Gini. Nah, ini semua mau gagal dan mau berhasil udah return back. Tinggal kita tampilin aja di form kita. Aku mau taruh di atas setelah CSRF aja. Aku bakal bikin ini ya, tampilan yang sederhana aja, yaitu menggunakan if ini dia, bawaan blade ya. If kita mau nampilin jika berhasil dulu, jika sukses. Ini kan pakai, aduh aku lupa namanya, session apa itu ya, class apapun itulah, aku lupa. Jadi kalian ikutin aja. Aku manggil function session, terus yang dipanggil atau yang dicek adalah status. Status bawaan yang ini ya, status. Jika session status atau berhasil nih ngebawa status, kita bakal munculin mention atau notice berhasil. Nah, ini pakai bawaan bootstrap aja ya. Kalau nggak salah div class namanya alert success, warnanya hijau kayak begitu. Terus ini jangan lupa tutup div-nya. Terus di sini kita bakal tampilin blade atau kumis-kumis session status. Nah, kita ketikin apa isinya. Nah, aku ketikin status, maka seharusnya yang muncul adalah change password success kalau berhasil. Nah, udah selesai. Sekarang yang kedua, kita harus nambahin lagi else if sebelum and if. Add else if. Nah, session kayak tadi, kita kan udah nambahin ini key-nya error. Jadi kita bisa ini session error. Kita bakal bikin juga div class. Kalau error aku bakal pakai alert apa ya, aku lupa teman-teman, jadi nyontek sebentar di bootstrap alert error. Bentar ya, ini dia danger. Oke, berarti aku salah di sini, alert danger warnanya merah. Begitu, kita bakal tutup div. Sama di sini kita bakal ngetik
isi dari apa yang dibawa, yaitu session error. Nah, seharusnya kayak gini udah benar nih. Sekarang kita coba errorin dulu ya. Refresh, password lama adalah 1, 2, 3, 4. Sampai 4 aja, sebenarnya kan sampai 10. Sampai 9. Ini aku mau salahin di old password, aku save. Nah, muncul deh. Old password not match with your current password. Ini oke. Ini terserah kalian, message-nya kayak mana, yang penting udah muncul nih notisnya. Oke. Sekarang error yang kedua, old passwordnya benar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. New passwordnya aku mau ganti jadi 1, 2, 3, 4, 5. Repeat password aku salahin, yaitu asal-asalan. Nah, di sini bakal error new password sama repeat password nggak sama. Save. Nah, new password and repeat password not match. Oke, itu juga udah oke. Sekarang kita mau sukses notice-nya, yaitu old password benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. New password aku mau 1, 2, 3, 4, 5. Repeat password juga 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya save. Nah, change password success. Kita coba logout lagi. Aku bakal login lagi, aaa@email.com. Password yang lama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku login. Password salah, karena udah berhasil keganti passwordnya tadi. Aku coba aaa@email.com. Passwordnya cuman 1, 2, 3, 4, 5. Login. Berhasil login. Jadi kayak begitu teman-teman. Kita udah berhasil bikin fitur login dan juga message notice-nya. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini teman-teman. Kita udah berhasil bikin fitur ganti password menggunakan Laravel. Kayak tadi ya yang udah aku bahas, bukan cuma Laravel doang yang bisa ganti password, native PHP pun bisa, atau kalian pakai code igniter juga bisa, karena ini cuma logika aja, penggunaan logika untuk ngecek apakah sama. Jika sama maka ganti password, jika enggak maka nggak bisa ganti password, dan seterusnya cuman menggunakan logika aja. Cuman di sini aku kayak nyontohin gimana sih cara bikin fitur ganti password. Jadi ya sesederhana itu, segampang itu aja. Oke, semoga kalian ngerti. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.